Nama saya Anggun Salsabila. Nama saya Kalista Talia Serafina. Nama saya Rutbiantika. Oke, jadi apa sih sintesis protein? Kata protein berasal dari bahasa Yunani, protos yang berarti pertama atau paling utama. Sedangkan kata sintesis berasal dari bahasa Yunani, synthesis dari santitenai yang berarti menjadikan. Jadi, sintesis protein adalah proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi di dalam nukleus dan ribosom sel yang diatur oleh DNA dan RNA. Nah, untuk RNA merupakan materi genetik di mana basa nitrogen terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. RNA merupakan hasil transkrip dari molekul DNA dalam suatu sel yang ditranslasi menjadi asam amino untuk protein. Jadi, DNA merupakan sumber kode asam nukleat yang akan menjadi asam amino dan penyusun protein. DNA adalah kumpulan materi genetik dengan satuan molekul yang disebut nukleotida. Untuk tujuan sintesis protein yang utama adalah protein adalah pembentuk dan penyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Enzim, hormon, dan membran sel dalam tubuh kita merupakan hasil susunan protein. Eritrosit pun memerlukan protein untuk mengikat oksigen. Selain proses sintesis protein yang dibentuk dalam tubuh, sebagian protein lainnya harus diperoleh dari makanan yang bergizi. Selanjutnya, tahapan sintesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu transkripsi dan translasi. Tahap pertama yaitu transkripsi. Proses sintesis protein di tahap awal ini merupakan proses di mana terjadi penyalinan sebagian molekul DNA. Penyalinan ini dilakukan karena lokasi DNA ada di nukleus. Sementara proses pembentukan protein yaitu di ribosom yang terletak pada sitoplasma. Dikarenakan DNA tidak mampu bergerak sendiri ke ribosom, maka DNA butuh penggerak yaitu RNA polimerase untuk mendatangi DNA, menyalin kode genetik atau membuat cetakan, lalu memindahkan salinan DNA tersebut ke ribosom. Maka dalam hal ini mRNA disebut sebagai pembawa pesan. Dalam proses transkripsi juga terbagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada inisiasi. RNA polimerase memecah sebagai molekul DNA yang berisi segmen-segmen berupa gen. Dalam gen terdapat bagian ujung yang disebut promoter dan terminator. RNA polimerase akan bergerak dari bagian terminator ke promoter untuk memecah DNA. Jika RNA polimerase telah berhasil di bagian promoter, maka proses inisiasi ini selesai. Yang kedua, ada elongasi. Proses ini yaitu saat RNA polimerase kembali ke terminator sehingga mencapai promoter, sehingga terbentuklah mRNA yang akan menyalin kode genetik pada DNA. Yang ketiga, ada terminasi, yaitu proses terakhir transkripsi, yaitu ketika untayan mRNA telah selesai terbentuk dan lepas dari DNA untuk pergi ke ribosom. Tahap kedua yaitu translasi. Ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom, terjadilah proses translasi, yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik ini yang akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Translasi juga terbagi ke dalam 3 tahap. Berikut diantaranya. Yang pertama, ada inisiasi. Pada tahap ini, mRNA datang membawa kodon-kodon DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang bertemu ribosom disebut kodon start atau AUG. Yang kedua, elongasi. Kodon yang dibawa mRNA akan diuraikan atau diterjemahkan menjadi asam amino. Kemudian masing-masing digabung dengan tRNA yang membawa asam amino untuk menyusun protein, sehingga gabungan tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Yang ketiga, ada terminasi. Proses translasi terakhir yaitu saat salah satu kodon stop antara UAA, UAG atau UGA bertemu dengan ribosom.
yang kemudian menjadi codon stop atau AUU. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.